Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada hakikatnya semua doa yang dipanjatkan oleh kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surat Ghafir ayat 60. Hal serupa juga disebutkan dalam ayat yang lain, yakni dalam Surat Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku itu dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkarnya, beliau juga menekankan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa dari setiap muslim. Hal ini juga dijelaskan dalam salah satu riwayat dari Ubadah bin As-Samit dalam Sunan At-Tirmidzi. Dikatakan bahwa tidak ada seorang muslim pun di dunia ini yang berdoa kepada Allah dengan suatu permohonan, kecuali Allah akan memberikan permohonan itu atau menggantinya dengan perlindungan dari sesuatu yang tidak diinginkan, selama dia tidak berdoa dengan dosa atau memutuskan hubungan silaturahmi. Seorang pria bertanya, "Apakah artinya kita harus semakin banyak berdoa, wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Allah justru lebih banyak memberi." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, menurut Sa'id ibn Musayyab mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk bila doa dan ibadah yang diamalkan oleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya terlihat saat kita senantiasa melakukan ketaatan setelah ketaatan yang lain. Misalnya, jika seseorang ibadah sholat zuhur
kemudian ada keinginan melanjutkan untuk menunaikan sholat asar, maka itu tandanya sholat zuhurnya diterima karena Allah telah membimbingnya untuk menunaikan ketaatan berikutnya setelah yang pertama. Tanda lain juga dikatakan bahwa doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut Sa'id ibnul Musayyab adalah senantiasa berhusnudzon atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang berbunyi, ana ingda dzanni abdi bi, aku seperti prasangka hambaku. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Selain itu, ada beberapa tanda bahwa doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pernah disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Hajjaj. Lantas apa saja di beberapa tanda doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Silakan simak video ini sampai akhir dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya untuk membantu mengembangkan channel ini menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Tanda yang pertama bahwa doa kita diijabah adalah yang pertama, semakin merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang selalu merasa takut kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan keturunan yang lemah yang mereka khawatir terhadapnya, maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak-hak keturunannya. Tanda yang kedua adalah hati semakin tentram, damai, dan yakin. Hal itu pun membuatnya semakin rajin memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala melalui zikir dan melafalkan kalimat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang ketiga adalah menjadi pribadi yang cekatan dalam bertindak hingga cepat dan tepat dalam mengambil keputusan. Orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah dekat dengan Allah sehingga segala yang dilakukannya sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang keempat adalah akan semakin dermawan sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki cara tersendiri untuk mengabulkan doa-doa dari hambanya yang memohon kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan beberapa cara Allah mengabulkan permintaan dari hamba-hambanya. Dari Abu Sa'id, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahmin." Tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi, illa a'tahu Allahu biha ihda salasin,
melainkan Allah akan memberikan kepadanya 3 hal. Imma ang tu'ajjila lahu da'watuhu wa imma ayyaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma ayyasrifa anhu minassu'i mislaha. Yang pertama, Allah akan segera mengabulkan doanya. Yang kedua, Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak. Dan yang ketiga, Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisalnya. Kemudian para sahabat lantas bertanya, kalau begitu kami akan memperbanyak berdoa wahai Rasulullah. Lantas Rasulullah SAW bersabda, Allah nanti yang akan memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, Syekh Bakar Abdul Hafiz Al-Khulaifat dalam tafsirnya menyebutkan bahwa doa adalah meminta pertolongan dan memohon. Dari segi istilah, doa juga bermakna ibadah. Doa juga dikatakan sebagai perkataan yang dipanjatkan untuk menunjukkan rasa memohon dengan ketundukan hati. Adapun hakikat dari doa adalah suatu permohonan pertolongan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga doa-doa kita diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.